Halo guys, balik lagi di episode keempat mestinya. Bersama gue Sean yang bukan siapa-siapa. Yay. Jadi pada kali ini kita bakal cerita ngisi waktu luang. Mungkin temanya masih sama kayak tema episode sebelumnya tentang jodoh. Tapi ini lebih spesifik karena saya cowok, saya sukanya cewek. Ini sedikit nasihat ya buat teman-teman yang lagi jomblo di tahun 2025. Biasanya kalau orang, mungkin saya nggak mau bilang kesepian ya, orang yang sendiri, banyak yang mengidam-idamkan punya seseorang yang berharga di hidupnya. Cuman kita kasih beberapa pandangan soal pacaran. Pertanyaan terbesar saya, apa yang teman-teman pria dapatkan ketika berpacaran? Itu salah satu pertanyaan tersulit yang pernah saya tanyakan sih sebenarnya. Kenapa? Karena setelah saya pikir-pikir, tidak banyak hal yang bisa saya dapatkan dari pacaran. Beberapa kali saya PDKT, hasilnya apa? Saya buang-buang waktu, nggak fokus sama kerjaan, nggak fokus sama sekolah. Saya pacaran, diselingkuhin, buang-buang waktu sekali lagi, buang-buang banyak hal. Soalnya gini teman-teman, energi itu teman-teman tidur bisa berenergi lagi, bisa bertenaga lagi. Kalau misalnya uang habis, bisa teman-teman cari lagi. Cuma kalau waktu teman-teman, saya sampai sekarang mungkin nggak ada ya, belum ada caranya untuk bisa balikin waktu yang teman-teman buang misalnya. Mungkin nanti banyak bakal ada yang bilang, tapi kan nggak 100% terbuang sia-sia, saya. Betul. Cuma balik lagi, dengan adanya opsi membuang waktu, saya melihat pacaran itu bukan sesuatu hal yang urgent untuk dikejar gitu teman-teman. Mungkin saya umurnya 27 tahun, mungkin teman-teman bisa bilang saya masih muda, mungkin tidak kelihatan muda gitu, cuman saya masih muda, jadi belum aware soal pacaran, cari pasangan. Cuman saya masih belum melihat adanya urgensi yang menyebabkan saya harus kayak oke, besok saya harus cari misalnya saya harus keluar dating dan lain sebagainya. Kenapa? Karena menurut saya lagi di posisi dimana seru sekali ketika saya bisa membangun banyak hal. Ingat teman-teman hidup sekarang kan lagi susah-susahnya membangun ya, lagi dalam masa-masa membangun. Dalam masa-masa membangun ini dan usaha teman-teman menuju seseorang yang teman-teman mimpikan seperti itu usahanya sangat, saya bilang bisa sangat kejam teman-teman. Dunia itu kejam. Banyak orang yang bakal berusaha tidak mendukung teman-teman, berusaha memberhentikan teman-teman dengan segala upaya yang mereka punya, karena banyak orang yang iri, banyak orang yang gak suka aja ketika ngelihat orang berhasil. Dan usaha teman-teman, jadi saya selalu berpikir bahwa tidak pernah bisa orang benar-benar bisa menyeimbangkan antara membangun karir dan membangun cinta. Harus pilih salah satu. Karena kalau misalnya 50% akan ada satu yang tumbang. Karena dua hal tersebut adalah salah satu hal yang akan meminta banyak perhatian teman-teman. Dulu saya pernah mendengar bahwa yang pertama paling penting dalam hidup kita itu adalah kita akan menentukan siapa Tuhan kita. Dan yang kedua adalah pasangan hidup kita akan menentukan pasangan hidup kita. Karena itu saking lumayan kritis ya dalam hidup kita. Kalau misalnya kita tidak menemukan waktu yang tepat gitu teman-teman, kita asal aja kayak setiap tahun cari pacar, ganti cewek, pasangan sana sini yang tidak membangun, itu sangat susah sih teman-teman. Buat teman-teman bisa lari jauh seperti itu, mungkin terus nanti teman-teman bisa
lihat aja banyak orang yang memang, dan ini saya berbicara dari pengalaman ya, ketika teman-teman sudah tahu jalan hidup teman-teman udah lebih stabil, saya nggak bilang kaya, sudah lebih stabil misalnya, kalau misalnya teman-teman mau berpikiran seperti itu mencari pasangan bolehlah, cuma kalau misalnya teman-teman masih belum punya sesuatu hal yang stabil, masih belum bisa membiayai diri teman-teman sendiri aja, kayaknya agak susah sih untuk bisa bilang mencari pasangan. Dan sekali lagi, karena saya berpikiran bahwa oke, pasangan dan pacaran tuh tidak banyak benefitnya, kecuali kalau sama orang yang luar biasa dan tepat gitu ya, itu baru oke lah kita bisa bilang banyak benefitnya. Cuman kalau misalnya teman-teman ketemu sama orang yang salah, benefitnya bakal hilang tuh, dicoret. Jadi ya buat teman-teman yang masih berusaha mencari pacar, silakan, tapi kalau memang belum perlu amat, mending fokus yang lain dulu, fokus pekerjaan misalnya, fokus orang tua. Ingat teman-teman, usaha kalian untuk bisa jadi sukses sesuai yang teman-teman impikan, itu cuma teman-teman yang bisa wujudin, bukan pacar teman-teman. Jadi silakan memilih, dan selamat bersenang-senang di tahun 2025, oke? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.